Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ayah, bunda, dan anak-anak hebat, selamat berjumpa lagi di minggu kelima semester 2 tahun pembelajaran 2020-2021. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar dari rumah. Untuk minggu kelima ini, tema kita adalah kendaraan dan subtemanya adalah kendaraan air. Apakah kendaraan air itu? Kendaraan air adalah kendaraan yang melaju di air dan digunakan untuk mengangkut orang dan barang. Untuk kendaraan air yang mengangkut barang, biasanya disebut kargo. Ayo anak-anak, kita cari tahu kendaraan air itu apa saja ya? Kendaraan air akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah kendaraan air yang digunakan di sungai, dan yang kedua adalah kendaraan air yang digunakan di laut. Contoh dari kendaraan air yang digunakan di sungai adalah rakit atau getek. Rakit atau getek merupakan alat transportasi sungai yang berupa susunan bambu berukuran panjang dan mengapung di air. Rakit atau getek digerakkan melalui seutas tali yang dibentangkan dan diikat pada ujung-ujung sungai. Kemudian, pengemudi rakit akan menarik tali agar rakit atau getek bisa berjalan. Biasanya, rakit atau getek digunakan untuk menyeberang sungai. Yang berikutnya adalah sampan. Sampan merupakan sejenis perahu yang digerakkan menggunakan dayung. Namun, sampan ini tidak bisa dipakai untuk berlayar terlalu jauh karena hanya mengandalkan kekuatan orang yang mendayungnya. Sampan biasanya hanya bisa mengangkut 2-8 orang sesuai dengan besarnya sampan. Yang selanjutnya adalah perahu. Perahu merupakan alat transportasi yang bagian dasarnya lebih cekung daripada sampan. Perahu bisa digerakkan dengan berbagai cara. Ada yang menggunakan dayung, disebut dengan perahu dayung. Ada yang menggunakan layar, disebut dengan perahu layar. Dan ada juga yang menggunakan baling-baling loh, disebut perahu baling-baling. Dan yang terakhir, ada yang menggunakan mesin, disebut perahu jet air. Tentunya, kecepatan perahu berbeda-beda ya anak-anak. Misalnya, perahu baling-baling atau perahu jet air pasti lebih cepat daripada perahu layar atau perahu dayung. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan membahas tentang kendaraan air yang digunakan di laut. Yang pertama adalah kapal feri. Kapal feri merupakan kapal yang biasa digunakan sebagai alat penyeberangan antar pulau. Meskipun ukurannya tidak begitu besar, tapi kapal ini mampu menampung banyak orang dan kendaraan. Yang kedua adalah kapal penumpang. Kapal penumpang memiliki ukuran yang lebih besar dari kapal feri. Kapal penumpang digunakan untuk penyeberangan lintas benua. Kapal ini bisa menampung ribuan orang dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Yang ketiga adalah kapal barang. Kapal jenis ini biasanya digunakan untuk keperluan aktivitas perdagangan. Kapal ini membawa muatan barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lainnya. Dalam dunia perdagangan, kapal ini sangat berperan untuk kegiatan ekspor dan impor. Ukurannya yang besar mampu menampung banyak muatan barang dan bisa digunakan untuk lintas benua. Yang keempat adalah kapal tanker. Dengan ukurannya yang besar, kapal ini digunakan untuk mengangkut minyak, batu bara, dan bahan kimia. Dan yang kelima adalah kapal pesiar.
Kapal pesiar biasa digunakan dalam dunia pariwisata. Jenis kapal ini membantu penumpang untuk lebih mudah menikmati keindahan suasana laut. Dan yang terakhir adalah kapal selam. Kapal selam dirancang untuk bisa digunakan di dalam air. Kapal selam biasanya dipakai untuk keperluan militer atau penelitian bawah laut. Oh iya anak-anak, tadi Bu Guru sudah menyebutkan nama pelabuhan. Ada yang tahu tidak ya, pelabuhan itu apa? Baiklah, Budian beritahu ya. Pelabuhan adalah tempat bersandarnya kapal untuk menurunkan dan menaikkan penumpang atau barang. Dan yang mengemudikan kapal laut namanya adalah seorang nahkoda. Demikian penjelasan dari Ibu Guru tentang kendaraan air. Semoga dengan penjelasan ini kalian bisa mengetahui jenis-jenis kendaraan air. Bagi ayah, bunda, dan anak-anak yang akan bepergian dengan kendaraan air, jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar kalian selalu sehat dan selamat selama dalam perjalanan. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga kita berjumpa lagi di minggu selanjutnya dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.